Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, seperti kata pepatah yang pasti tak asing di telinga kita semua, yakni tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus perkenalan. Perkenalkan, kami dari Akiri Team. Kami adalah mahasiswi-mahasiswi kelas U Akuntansi 2018 dari Universitas Negeri Yogyakarta, yakni terdiri dari saya, Lisa Utari, NIM 033, kemudian Bernadita Risma Yubilia, Anggraita Okvia Puspitasari, Weni Sundari, dan juga Nur Azaria Balkis Sulfandra. Nama saya Bernadita Risma Yubilia, NIM 007. Saya Anggraita Okvia Puspitasari, NIM 013. Nama saya Weni Sundari, NIM 188 12 14 10 19. Nama saya Nur Azalia Balkis Sulfandra dengan NIM 023. Di sini kami Akiri kami akan menjelaskan mengenai data flow diagram dan juga flowchart dari siklus pendapatan. But before we start the presentation, apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis termasuk kegiatan pemrosesan informasi yang terus berulang-ulang terkait dengan kegiatan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan kas untuk pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita ke presentasi ya. Selamat menyaksikan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks siklus pendapatan. Pelanggan akan melakukan permintaan. Permintaan tersebut akan masuk ke siklus pendapatan. Siklus produksi dan siklus pengeluaran akan memberikan informasi terkait ketersediaan barang yang ada. Dari sana akan diketahui informasi mengenai ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka perusahaan akan melakukan produksi terhadap permintaan tersebut. Jika barang tersedia, maka perusahaan akan memberi informasi kepada pelanggan mengenai ketersediaan barang. Hal tersebut merupakan respon atas permintaan. Setelah mengetahui informasi mengenai ketersediaan barang, pelanggan akan melakukan pemesanan barang tersebut kepada perusahaan. Transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap siklus pengeluaran dan siklus produksi, terkait kebutuhan produksi dan pembelian, serta mengurangi jumlah ketersediaan barang. Setelah itu, perusahaan akan memberikan faktur yang berisi detail pesanan serta jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Barang yang dipesan oleh pelanggan akan dikirim melalui kurir menggunakan Bill of Lading Packing Slip. Dan kurir akan mengirimkannya kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman barang tersebut. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan akan melakukan penyetoran uang kepada bank. Bank akan memberikan bukti transaksi atau laporan keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan akan melakukan pencatatan mengenai penjualan di sistem buku besar dan pelaporan. Karyawan yang telah melakukan penjualan yang cukup banyak dari pelanggan akan mendapatkan komisi atau bonus dari penjualan tersebut. Maka informasi penjualan akan diberikan kepada siklus sumber daya manusia atau penggajian, dan komisi tersebut akan ditambahkan ke gaji miliknya. Terima kasih Anggra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 0 dari siklus pendapatan. Yuk. Data flow diagram tingkat 0 siklus pendapatan. DFD ini menunjukkan bahwa dalam siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan, yakni pertama, sales order entry atau entry pesanan penjualan, kedua, pengiriman atau shipping, ketiga, billing atau penagihan,
Dan keempat, cash collection atau penagihan kas. Arus data informasi dari siklus pendapatan ini dimulai dari customer yang mengirimkan inquiries atau data permintaan ke sales order entry. Untuk memberikan jawaban terkait permintaan tersebut, maka diperlukan beberapa informasi, yakni informasi ketersediaan barang dari siklus pengeluaran atau expenditure cycles dan juga siklus produksi atau production cycles. Selain itu, diperlukan informasi terkait persediaan dari file inventory dan informasi pelanggan terkait dari file customer. Selanjutnya, kita dapat memberikan respon atau jawaban atas permintaan customer tersebut. Kemudian, customer akan mengirimkan orders yang berisi informasi terkait barang-barang yang dipesan. Informasi pesanan tersebut akan disimpan dalam sales order dan juga akan dialirkan ke siklus lain, yakni expenditure cycle dan juga production cycles yang akan digunakan untuk menentukan kebutuhan produksi dan kebutuhan pembelian, dan juga akan mengalir ke human resource management atau payroll cycles yang informasi pesanan tersebut akan digunakan untuk menentukan untuk menghitung komisi. Selanjutnya, sales order entry ini informasinya juga akan digunakan untuk memperbarui inventory dan juga file customer. Nah, dari sales order entry ini, informasi pesanan juga akan dialirkan ke proses selanjutnya, yakni shipping dan billing. Dalam proses shipping ini, informasi sales order ini digunakan tentunya untuk mengirimkan barang ke customer. Nah, informasi data yang mengalir ini berada dalam packing slip dan bill of lading yang dikirimkan ke customer melalui kurir atau carrier. Nah, informasi dari proses shipping ini juga akan dialirkan ke expenditure cycles dan production cycles untuk kegiatan back order, dan informasi pengiriman barang ini juga akan disimpan ke sales order dan juga disimpan ke file inventory. Selanjutnya, bill of lading dari proses pengiriman ini akan dialirkan juga informasinya ke proses selanjutnya, yakni billing. Billing ini berupa proses pengiriman penagihan, yakni berupa invoice, yakni informasi penagihan terkait barang yang dipesan kepada customer. Nah, informasi penagihan ini akan disimpan dalam file customer, kemudian terkait penjualannya akan disimpan dalam file penjualan dan juga sistem buku besar dan juga pelaporan. Nah, terkait pesanan yang pembayarannya ditagihkan tersebut, maka selanjutnya customer harus melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini dilakukan dalam proses cash collection atau penagihan kas. Nah, customer yang melakukan pembayaran kas tersebut, uangnya selanjutnya akan dikirimkan ke bank, dan bank secara periodik akan mengirimkan statement atau laporan ke dalam perusahaan, dan informasinya akan disimpan dalam file cash receive dan juga file customer. Nah, ini tadi adalah arus data dalam siklus pendapatan. Selanjutnya, data flow diagram yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. DFD siklus proses pendapatan level 2 proses 1. Kegiatan dalam proses entry pesanan penjualan terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengambil pesanan dari pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan melalui online dari situs perusahaan maupun melalui Electronic Data Interchange atau EDI atau offline. Ketika pemesanan dilakukan secara offline, maka departemen penjualan akan menginputkan pesanan dari pelanggan secara manual.
Dalam mengambil suatu pesanan, diperlukan informasi mengenai pelanggan dari file pelanggan. Pesanan pelanggan selanjutnya akan diteruskan kepada pengecekan dan persetujuan kredit. Dalam kegiatan persetujuan kredit, perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan kredit pelanggan. Ketika kredit dari pelanggan dianggap layak dan riwayat pembayarannya pun juga baik, maka manajemen akan memberikan otorisasi kepada staf penjualan untuk menyetujui pesanan. Persetujuan kredit berupa pengecekan file induk pelanggan untuk melakukan verifikasi rekening, batas kredit pelanggan, dan jumlah pesanan serta saldo rekening terbaru yang tidak melebihi batas. Namun, apabila pelanggan memiliki riwayat yang buruk terhadap pembayaran, maka perusahaan akan menolak untuk menyetujui kredit pelanggan. Hal ini akan berimbas pada penolakan pesanan. Setelah dilakukan persetujuan kredit, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah mengecek ketersediaan persediaan. Perusahaan biasanya memiliki file yang berisi tentang persediaan yang dimiliki. Ketika ada pesanan masuk, perusahaan melalui staf penjualan akan melakukan pengecekan terhadap file tersebut. Apabila persediaan yang dimiliki mampu memenuhi pesanan pelanggan, maka pesanan akan diterima dan diakui. Kemudian, kegiatan ini akan melakukan pembaharuan terhadap file pesanan penjualan. Staf penjualan juga akan memberitahu departemen lain seperti departemen pengiriman, departemen penagihan, dan departemen gudang mengenai pesanan yang masuk. Staf penjualan akan mengirimkan dokumen pesanan penjualan kepada departemen pengiriman dan departemen penagihan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengiriman barang dan penagihan. Departemen gudang akan melakukan aktivitasnya berdasarkan kartu pengambilan barang. Kartu ini berguna untuk mengendalikan persediaan yang akan dikirimkan kepada departemen pengiriman. Apabila perusahaan belum bisa memenuhi pesanan, maka perusahaan akan melakukan back order melalui departemen pembelian. Kegiatan terakhir dalam proses ini adalah merespon terhadap permintaan pelanggan. Dalam proses ini, pelanggan dapat menanyakan mengenai barang yang akan dibeli beserta spesifikasi yang dimiliki. Nantinya, perusahaan harus dapat memberikan respon kepada pelanggan. Respon dari perusahaan terhadap permintaan ini didasarkan pada file pelanggan dan file pesanan penjualan. Pada diagram arus data tingkat 1 bagian pengiriman, saat entry pesanan penjualan dibuat, maka entry tersebut akan digunakan untuk mengambil dan mengepak barang pesanan pelanggan menggunakan kartu pengambilan. Setelah itu, menggunakan kartu pengambilan barang tersebut akan diambil dari bagian gudang. Sebelumnya, awal proses pengiriman yaitu membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Saat mengirimkan barang, akan digunakan dokumen laporan pesanan penjualan, laporan persediaan, dan bukti pengiriman. Setelah itu, laporan-laporan yang diperoleh dan disesuaikan dengan barang yang telah dipesan dan akan diberikan kepada bagian penagihan dan piutang menggunakan bill of lading agar dapat dilakukan penagihan saat jatuh tempo dan akan dicatat sebagai piutang. Packing slip juga akan diberikan kepada kurir untuk diberikan kepada pelanggan. Di FD siklus proses pendapatan level 2 proses 3
yaitu proses penagihan. Dalam proses penagihan, terdapat dua kegiatan yang terlibat di dalamnya, yaitu penagihan faktur dan pembaruan piutang. Pada saat perusahaan melakukan penagihan faktur, perusahaan akan membutuhkan informasi pesanan penjualan dari proses entry pesanan penjualan dan slip pengepakan serta bill of lading dari departemen pengiriman. Dalam kegiatan inilah, perusahaan akan mengeluarkan faktur yang nantinya dikirimkan kepada pelanggan. Informasi faktur tersebut disimpan pada file penjualan. Melalui faktur tersebut, pelanggan akan mengetahui berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan kepada siapa pelanggan harus melakukan pembayaran. Dalam proses ini juga, perusahaan akan melakukan pembaharuan dari penjualan kredit kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, melalui kegiatan pembaruan piutang, perusahaan akan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan mengenai utang yang harus dibayarkan. Besarnya tagihan yang diberikan kepada pelanggan disesuaikan dengan file pelanggan. Pelanggan yang melakukan pembayaran juga akan menyertakan sobekan nota pengiriman dari laporan bulanan beserta pembayarannya. Mailroom dalam kegiatan ini digunakan untuk menyiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list yang digunakan untuk mengidentifikasi nama dan jumlah kas yang dikirimkan pelanggan. Mailroom ini digunakan perusahaan untuk mencegah terjadinya pencurian kas. Selain itu, penyesuaian dalam rekening pelanggan juga terjadi apabila terdapat retur dan potongan harga. Penyesuaian piutang juga akan mempengaruhi sistem buku besar dan pelaporan perusahaan dalam pencatatan pelunasan piutang maupun adanya piutang tak tertagih. Ketika ada piutang yang tidak tertagih, maka manajer kredit akan menerbitkan memo kredit yang mengharuskan perusahaan untuk menghapus piutang tak tertagih. Berikut ini adalah penjelasan flowchart proses pemesan penjualan di mana terdapat 6 departemen yaitu sales, credit, billing, warehouse, shipping, dan inventory control. Yang pertama, customer mengirimkan informasi pemesanan kepada departemen penjualan dengan menggunakan pesanan pelanggan atau customer order. Selain itu, pemesanan juga berupa kredit yang kemudian dicek atau cek kredit oleh bagian kredit dan apabila sah, maka akan disetujui dan dibuatkan dokumen persetujuan kredit atau bisa disebut credit approval. Informasi dokumen customer order dan credit approval ini lalu digunakan untuk menyiapkan pesanan penjualan atau sales order yang menghasilkan multiple dokumen yang meliputi dokumen 3 lembar sales order, invoice copy, ledger copy, file copy, shipping notice, packing slip, dan juga stock release yang kemudian akan disimpan ke dalam file. Begitu juga dengan credit approval yang akan disimpan ke dalam bentuk file. Untuk alur pada bagian billing ini terkoneksi pada halaman A di mana dimulai dengan tersedianya dokumen-dokumen meliputi invoice copy, ledger copy, shipping notice, dan juga stock release yang kemudian digunakan untuk rekonsiliasi dan menagih pelanggan secara manual. Nah, dari rekonsiliasi dan bill customer ini terciptalah dokumen yaitu invoice copy yang selanjutnya dikirimkan kepada customer. Nah, file copy ini juga melalui proses rekonsil dan bill customer digunakan untuk mengupdate jurnal penjualan yang kemudian disimpan dalam magnetic disk sales file dan juga dokumen journal voucher yang kemudian dikirimkan ke GL department. Lalu ada juga file copy yang kemudian akan disimpan menjadi bentuk file dan juga
ledger copy akan dikirimkan ke AR department. Untuk alur barang warehouse ini dimulai dari tersedianya dokumen sales order dan juga stock release yang selanjutnya digunakan untuk operasi pengambilan barang secara manual yang kemudian ini digunakan untuk memperbarui pencatatan stock record. Tetapi terlebih dahulu ini dibuat dokumen yaitu stock release yang kemudian disimpan terlebih dahulu, lalu dengan adanya stock release dokumen yang sudah dibuat tadi digunakan untuk mengupdate stock record yang kemudian disimpan dalam magnetic data yaitu stock record. Selanjutnya untuk shipping, pada alur bagian shipping ini dimulai dari tersedianya dokumen-dokumen meliputi sales order, shipping notice, packing slip, dan juga stock release yang selanjutnya digunakan untuk melengkapi bill of lading, lalu ada merekonsiliasi dan juga ship notice. Stock release dan shipping notice dari operasi tersebut ini menghasilkan dokumen-dokumen yaitu 2 rangkap bill of lading dan juga packing slip, di mana ini siap untuk dikirimkan kepada kurir dan juga dokumen stock release dan shipping notice yang akan terkoneksi dan ke dalam halaman A. Selain itu, dari complete bill of lading, reconcile, dan ship notice ini terciptalah dokumen sales order yang kemudian akan disimpan ke dalam bentuk file. Selanjutnya, pada bagian inventory control, dokumen stock release digunakan untuk mengupdate catatan persediaan atau inventory record yang kemudian akan disimpan dalam magnetic disk inventory record, lalu juga journal voucher yang dikirimkan ke GL department, dan stock release yang akan disimpan dalam bentuk file. Pada proses penagihan kas, proses dimulai dari bagian mailroom, yang mana customer mengirimkan cek dan remittance advice yang digunakan untuk merekonsiliasi dan menyiapkan remittance list secara manual. Remittance list dibuat sebanyak 3 lembar. Pada lembar pertama, dikoneksikan dengan billing or AR department dalam halaman A. Kemudian lembar kedua dikirimkan pada bagian controller. Kemudian lembar ketiga dikirimkan ke Departemen Penerimaan Kas. Pada bagian Cash Receipt Department, cek dari customer dan remittance list digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi, pengecekan, dan persiapan deposit slip, serta pembaharuan secara manual. Selanjutnya, pembaharuan program atau update program dilakukan dengan komputer yang kemudian akan disimpan ke dalam magnetic disk, cash receipt journal, dan general ledger. Kegiatan reconcile, sign checks, prepares deposit slip, and updates juga menghasilkan deposit slip sebanyak 3 lembar. Lembar pertama bersama dengan remittance list akan disimpan ke dalam file. Lalu, lembar kedua dan ketiga beserta cek dari customer akan dikirimkan ke manager and assistant. Manager and assistant akan mengirimkan ke bank dan uangnya akan dicairkan di bank. Pada bagian billing or AR department, remittance advance dari customer serta remittance list dari halaman A digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi dan pembaharuan secara manual. Kemudian, kedua dokumen tersebut akan disimpan ke dalam file. Sedangkan program yang diperbaharui dengan komputer untuk disimpan ke dalam magnetic disk, AR subsidiary ledger, dan general ledger. Pada bagian terakhir yaitu controller, remittance list, dan deposit slip copy dari bank
digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi secara manual yang kemudian akan disimbol ke dalam file.